Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Teresia Pinaka Ratnaning Hapsari dan teman-teman mahasiswa sekalian. Izinkan saya memulai pidato kali ini dengan sebuah pengamatan sederhana. Coba deh teman-teman di sini amati sekeliling kita. Saya yakin di antara kita pasti ada yang sedang jatuh cinta, ada yang lagi berusaha move on, dan ada juga yang justru sedang happy nih dengan status jomblonya. Teman-teman, cinta ini memang gak pernah gagal ya jadi topik hangat di kehidupan kita sehari-hari. Di mana-mana dibahas, di tongkrongan, di media sosial, bahkan di kelas retorika pada pagi hari ini. Cinta memang seringkali membuat seseorang itu tersenyum sepanjang hari. Tapi, kadang cinta itu juga bisa membuat seseorang itu kehilangan arah dan juga semangatnya. Tapi, jujur aja nih teman-teman, ada hal yang sering bikin kita ragu soal cinta. Ada yang tahu? Ya, teman-teman, tidak bisa dipungkiri kita saat ini sedang berada di dunia perkuliahan. Kita semua punya ambisi besar di luar urusan hati. Kita pengen berprestasi dengan IPK tinggi, pengen mengembangkan diri, dan tentunya kita tuh pengen mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Nah, di tengah semua itu muncul satu pertanyaan penting. Bisa nggak sih kita mencintai tanpa mengorbankan diri sendiri? Pertanyaan ini saya rasa sangat relevan ya di era Gen Z saat ini. Karena jujur saja, saat ini menyukai seseorang itu mudah, tapi mempertahankan hubungan itu rasanya sulit sekali. Bahkan beberapa orang merasa bahwa komitmen itu kerap kali dianggap sebagai ancaman. Nah, teman-teman, seringkali kita takut menjalin hubungan itu karena khawatir kehilangan diri sendiri. Kita takut nanti waktu buat diri sendiri tersita, takut mimpi nanti terbengkalai, takut jika cinta itu justru membatasi kebebasan yang selama ini kita punya. Dan ketakutan itu akhirnya melahirkan fenomena yang udah nggak asing lagi nih buat kita, yaitu hubungan tanpa status atau HTS. Nah, HTS ini tuh memang rasanya nyaman secara emosional teman-teman, walaupun ya tanpa komitmen, tanpa kejelasan, dan yang paling parah, tanpa masa depan. Tapi kalian pernah nggak sih bertanya-tanya, kenapa HTS bisa begitu populer di kalangan Gen Z saat ini? Ada yang tahu jawabannya? Ya, jawabannya sederhana teman-teman. Karena kita trauma sama komitmen. Kita sering terjebak dalam mitos bahwa cinta itu harusnya effortless, nggak perlu usaha, tinggal jalan aja. Akibatnya, sedikit saja ada gesekan atau konflik, kita bakal memilih buat skip dan cari yang baru. Dan akhirnya, ya, ghosting. Inilah masalah kita sebenarnya. Gen Z itu bukan kekurangan cara buat memulai hubungan, tapi kekurangan cara gimana supaya mempertahankan hubungan tersebut. Oleh karena itu, jika kita mau keluar dari lingkaran ini, kita perlu belajar dua hal sederhana, yaitu batas dan juga maaf. Pertama, yaitu batas. Batas ini tuh artinya kita tetap punya ruang untuk diri sendiri, meskipun kita sedang menjalin hubungan dengan pasangan kita. Jadi, walaupun udah punya pasangan, kita tetap bisa fokus buat belajar, tetap ikut kegiatan, tetap bisa ngejar mimpi, dan terus kembangin diri. Pasangan sejatinya itu bukan alasan buat kita berhenti berkembang. Justru pasangan yang baik itu yang mendukung kita, bukan yang menghambat kita. Nah, menetapkan batasan atau boundaries itu kunci keluar dari HTS teman-teman. Karena batas itu bukan berarti kita menjauh ya, tapi soal menciptakan ruang aman antara kedua belah pihak supaya bisa saling bertumbuh. Pasangan yang baik itu yang mendukung ambisi masing-masing teman-teman, bukan yang meminta pasangannya itu untuk berhenti. Nah, dengan menguatkan batasan diri, kita tuh justru mengajarkan pasangan kita cara memperlakukan kita dengan hormat. Dan disitulah letak fondasi cinta jangka panjang yang paling kuat. Selanjutnya kita akan membahas terkait maaf. Siapa sih di sini yang pernah ribut sama pasangannya? Atau sama mantannya mungkin? Nah, teman-teman, nggak ada hubungan yang mulus. Selalu aja ada konflik, salah paham, atau perdebatan kecil yang kadang bikin drama. Tapi percaya deh, konflik bukan tanda hubungan gagal. Justru itu tanda hubungan kita sedang tumbuh. Hubungan tanpa konflik tuh kayak kita masak, tapi kita nggak ngasih bumbu, hambar kan? Nah, dengan adanya konflik ini muncul satu kata yang punya makna besar, yaitu maaf. Memaafkan itu bukan cuma soal membebaskan pasangan dari kesalahan teman-teman,
tapi juga tentang membebaskan diri sendiri dari beban emosi dan juga dendam. Karena kadang memaafkan tuh bukan berarti kita kalah, tapi berarti kita cukup dewasa untuk melangkah lebih jauh. Nah, teman-teman, setelah saya bicara soal maaf dan juga batas tadi, saya jadi ingat satu hal yang sering bikin salah paham, dan mungkin kalian juga ada yang pernah berpikir kalau ketika kita fokus ke diri sendiri, itu tandanya kita egois. Padahal nggak seperti itu ya teman-teman. Justru dengan kita menjaga diri sendiri, kita jadi lebih siap buat membangun hubungan yang sehat. Karena cinta yang sehat itu bukan cuma soal romantis, tapi juga soal berani memberikan ruang untuk diri sendiri dan juga berani bertahan dengan saling memaafkan. Teman-teman, perlu kita sadari bahwa cinta jangka panjang itu bukanlah takdir, melainkan hasil keputusan dari kedua belah pihak untuk saling memaafkan dan juga saling memahami batasan masing-masing. Oleh karena itu, mari kita buktikan bahwa Gen Z itu bukan cuma pandai menyukai, tapi juga pandai mempertahankan hubungan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterapkan dalam hubungan kalian masing-masing, sekaligus jadi bahan refleksi tentang cara kita mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.